can sare urang teh. Ngomong ngeband, reka mana ngeband, mun urang ngomong reka mana rekulin, padahal mah ngeband. Pangestu kieu we da abdi. Waduh, kamari kieu we. Kumaha sih ini opasnya? Taruh aja bohong eta mah. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa Sunda dituturkan di hampir seluruh provinsi Jawa Barat dan Banten, serta wilayah barat Jawa Tengah mulai dari Kali Brebes atau Sungai Cipamali di wilayah Kabupaten Brebes dan Kali Serayu atau Sungai Cisarayu di Kabupaten Cilacap. Di sebagian kawasan Jakarta, serta di seluruh provinsi di Indonesia dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Sedangkan bahasa Sunda kuno ialah bahasa Sunda dialek temporal atau arkais yang pernah digunakan di wilayah Jawa bagian barat. Bukti-buktinya tercatat pada prasasti dari sekitar abad ke-14 dan naskah-naskah lontar kuno dari abad ke-15 sampai ke-17 Masehi. Bahasa Sunda yang kita gunakan saat ini disebut bahasa Sunda modern, tentu saja berbeda dengan bahasa Sunda kuno. Namun begitu, perbedaannya belumlah terlalu jauh. Berikut ini akan admin bacakan kutipan bahasa Sunda kuno dari prasasti dan beberapa catatan naskah. Prasasti Kawali atau Prasasti Astana Gede. Nihan tapak walar nusang hyang mulya, tapak inya perbu Raja Wastu mangadeg di kuta Kawali. Nu mahayuna kadatuan Surawisesa, nu marigi sakuliling dayeuh, nu najur sakala desa. Ayama nu panderi pakeuna gawe rahayu, pakeun heubeul jaya dina buana. Artinya, inilah jejak di Kawali dari jejak dia yang mulia Prabu Raja Wastu yang mendirikan pertahanan atau bertahta di Kawali, yang telah memperindah Kedaton Surawisesa, yang membuat parit pertahanan di sekeliling wilayah kerajaan, yang memakmurkan seluruh pemukiman. Kepada yang akan datang, hendaknya menerapkan keselamatan sebagai landasan kemenangan hidup di dunia. Naskah Bujangga Manik. Saur Sang Mahapandita, di mana eta gesana? Ender nu ceurik sadalem, seok nu ceurik sajero, midangdam sakadatuan. Molain di pakancilan, tohaan eukeur nu mangkat, perbu jaya pakuan. Saurna karah sakini, ambuing, tatanghi tinggal, tarik-tarik di buhaya, pawekas pajeung beungeut, kita ambu deung awaking, hengan sapoe ayeuna, aing dek lumpang kawetan. Artinya, orang bijak berkata, di mana terjadinya peristiwa ini? Seluruh istana menangis, seluruh pengadilan meraung dengan keras, seluruh keraton meratap. Tidak diragukan peristiwa itu terjadi di Pakancilan. Seorang pangeran akan pergi, Pangeran Jayapakuan. Lalu ia berkata, "Bunda, tetaplah terjaga ketika berada di belakang. Walau Bunda menarikku erat, pertemuan ini akan menjadi saat terakhir kita bertatap muka. Kau Bunda dan diriku. Masih ada 1 hari lagi hari ini. Aku akan pergi ke timur." Naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Ini pakeun urang ngertakeun bumi lamba, caang jalan, panjang tajur, paka pridana, linyih pipir, caang buruan, anggeusma imah kaeusi, leuit kaeusi, paranjai kaeusi, huma kaomean, sadapan karaksa, palana tahurip, soe waras, nyawana sama wong sarat. Sangkilang di lamba, ternataru latagaluma, hejo lembok tumuwuh sarba pala woh-wohan. Dadina hujan landung taun, tumuwuh daek, maka huripna urang rea, inya eta Sanghyang Sasana Kerta di lamba ngarana. Artinya, ini jalan untuk kita menyejahterakan dunia kehidupan, terang jalan, subur tanaman, cukup sandang, bersih halaman belakang, bersih halaman rumah. Bila berhasil melaksanakan ajaran ini, maka rumah akan terisi, lumbung akan terisi, kandang ayam akan terisi, ladang akan terurus, sadapan akan terpelihara, sehingga kita akan lama hidup dan selalu sehat. Sumbernya terletak pada manusia di dunia.
Seluruh penopang kehidupan seperti halnya rumput, pohon-pohonan, tumbuhan rambat, dan semak akan menjadi hijau. Segala macam buah-buahan akan tumbuh subur karena banyak turun hujan. Pepohonan tinggi karena subur tumbuhnya dan akan memberikan kehidupan kepada orang banyak. Ya, itulah sarana kesejahteraan dalam kehidupan namanya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.